kan? Ketika perut ibu itu masuklah kita di dalam rahim ibu, dan kemudian disitulah akan diberikan apa yang Maha Kuasa berikan kepada kita. Apa itu? Oke, iya betul ya. Jadi gini ya, dalam hal ini bahwasannya memang antara logika dan hati itu yang memang harus kesinambungan ya, antara hati dan akal. Tetapi semua itu informasi kalau dari Tuhan, kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti melalui hati dulu. Ya, nanti setelah hati dicerna oleh akal. Nah, berdasarkan dengan tadi yang Bapak katakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan menjadi pemimpin Nusantara ini, semua itu ya bisa terjadi kalau memang semua alam, kita meyakini ya, alam dan seisinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bisa terjadi. Walaupun kita ibaratkan ya, demokrasi seperti ini dalam logika kita itu tidaklah mungkin untuk dirubah menjadi kerajaan lagi, ya itu bisa juga karena semua itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sebagaimana ya negara Jepang ini yang sedang kena musibah, padahal negara Jepang ini negara yang sangat intelektual, secara pemikirannya itu lebih maju daripada kita ya, membikin bendungan penangkal tsunami, pendeteksi gempa. Tetapi apa yang terjadi saat ini, tetapi semuanya ini tetap bumi ini malah sampai ini retak ya, bahkan berarti itu secara akal itu tidak akan mampu memerangi segala kebesaran Tuhan, sebagaimana nantinya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Kalau memang ini adalah suatu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya siapa yang bisa melawan kehadirannya, siapa yang bisa menolak kedatangannya, dan siapa yang bisa mencegah kehadirannya, itu tentunya sebagai akal ya. Karena jadi maaf saya potong ya, karena Mas sudah mengatakan janji ya. Janji itu kepada siapa? Pada umat, khususnya Nusantara. Kalau Satrio Piningit ya oke. Kalau umat artinya ada sosok. Iya, ada sosok. Iya dong. Ada. Betul. Maka maksud saya, mengapa saya mengatakan titik awal manusia? Titik awal manusia itu adalah tuntunan inti tatanan isi kehidupan, Mas. Makanya saya bilang kita harus bangga dengan bangsa Indonesia, karena mempunyai setiap kata-kata itu ada artinya. Itu logika. Ya. Jadi ketika kita bicara perjanjian, setiap manusia itu mempunyai perjanjian sebelum diturunkan ke dunia, sebelum dilahirkan ke dunia. Makanya pertanyaan saya tadi, Mas, ketika itu raga ini diciptakan, maka ada perjanjian dulu antara Allah dengan manusia yang akan dilahirkan. Maka ada dua hal yang harus dipahami manusia. Jadi kalau tidak kita membahas terkait masalah manusia dengan kesejatian dirinya, itu tidak akan pernah masalah kita selesai. Jadi apapun bicaranya di atas dunia ini, atau apalagi di Indonesia, kalau kita bicara pemerintah, itu udah sistem, Mas, yang di situ sudah ada namanya sosok dan tubuh manusia, figur. Tapi figur ini membawa ya kesejatian dirinya, pemahaman terhadap apa janjinya. Maka ketika zaman baru ini yang dibutuhkan adalah anak-anak muda yang jangan terlena oleh teknologi milenial. Mereka lupa bahwasanya perjuangan dari bangsa ini
untuk memerdekakan Indonesia ini itu butuh perjuangan yang mempertaruhkan nyawa. Betul? Betul. Tapi di mana rasa keadilan itu terhadap mereka yang sudah memperjuangkan? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Sedikit pun rakyat Indonesia ini, bahkan anak-anak muda serta orang yang menjalani sistem saat ini tidak paham itu. Kalau paham itu, tidak akan mungkin namanya akan terjadi penzoliman terhadap rakyat-rakyat yang kecil. Itu bicara sistem, Mas. Sistem negara itu harus. Tetapi untuk merubah daripada sistem yang bukan merubah sistemnya, tetapi orang yang duduk di dalam sistem itu harus tahu pada dirinya, takdirnya. Takdir itu adalah apa? Yang takdir itu menentukan itu adalah manusianya. Maka kalau dibilang takdir itu, Mas, manusia itu harus berubah takdirnya. Bukan takdirnya saya laki-laki, saya takdir saya sebagai laki-laki, atau perempuan takdir saya sebagai perempuan. Dibedakan bahasa itu, Mas. Jangan salah. Takdir itu adalah untuk menemukan perjalanan hidup kita ini mau dijadikan apa untuk diri kita, yang memimpin diri kita untuk menjadikan apa. Kalau kita menjadi perempuan, saya misalnya sebagai laki-laki, itu kudrat. Harus dipahami dulu, Mas. Kudrat itu adalah tubuh yang sudah diberikan kepada kamu sebagai perempuan, kamu sebagai laki-laki. Kalau takdir itu yang menentukan adalah manusianya sendiri. Kenapa? Takdir itu dilakukan manusia sesuai dengan apa? Unsur yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yaitu kita mempunyai otak, ya kan, mempunyai hati. Otak itu sendiri apa? Dilengkapi oleh akal. Hati itu sendiri dilengkapi oleh apa? Kolbu. Bagaimana otak kita itu, akal kita itu bisa nyampe ke hati kita sebagai penyeimbang. Kalau otak kita yang panas, Mas, hati kita harusnya dingin. Kalau hati kita yang terbakar, otak kita harus yang menyejukkan. Itu ada di dalam perjanjian sebelum manusia lahir. Harus tahu dengan perjanjian itu. Contohnya begini, orang semua pakai uang, ya kan, untuk membeli barang. Tapi kita tidak pernah tahu uang itu hasilnya dari mana. Terciptanya atau tercetaknya uang itu di dalam sistem, itu ada perjanjiannya, Mas. Betul? Kan begitu ya, secara logikanya memang negara ini mencetak uang begitu aja gitu. Kalau tidak ada perjanjiannya apa? Saya punya harta, tolong cetak uang. Uang ini saya akan gunakan untuk membangun ini. Maka BI akan mengeluarkan uang melalui apa? Melalui harta yang Anda punya dengan perjanjian. Begitu juga manusia, itu logika. Itu sangat logika. Maka manusia itu kembali kepada jati dirinya itu mempunyai janji. Janji itu apa? Janji itu adalah satu ikatan yang harus dijalankan. Ada namanya perjanjian yang tersurat dan yang tersirat. Ya kan? Tersurat itu adalah dokumen, yang tersirat itu yang sebenarnya banyak orang tidak tahu dengan apa yang tersirat itu. Ya, itulah perjanjian. Sebab kalau manusia dengan menemukan jati dirinya, roh dan raganya itu dua hal yang berbeda. Maka kenapa itu jati diri harus menyatu? Jati diri dan roh. Roh itu adalah itu yang sempurna. Makanya kalau manusia mengatakan saya tidak sempurna, Allah marah, Mas, mengatakan manusia dari mana ceritanya tidak sempurna? Betul kan? Orang yang sudah dijadikan makhluk yang menjadi yang mulia, kenapa tidak sempurna? Tetapi
Untuk menyempurnakan itu tadi, butuh apa? Butuh proses. Proses apa? Rangka yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Mas, jangan pegang pisau, Mas. Saya pegang pisau saya kayak gitu. Oh gitu ya. Oh, gak tajam ya. Ya, walaupun kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, Mas ya kan. Jadi maksud saya itu, manusia itu, ya kita lah ya, di dalam hidup ini harus sangat memahami dulu dari titik awal diri kita. Kalau kita itu mempunyai janji, nah ketika janji itu kita pahami, maka perlakuan kita sebagai manusia itu tidak sembarangan. Karena apa? Ya itu tadi, perjanjian. Makanya kalau bahasa ibarat bilang, kalau kita bilang, ya sekarang saya orang Sumatera, Mas, tapi setelah menginjakkan ke kaki saya ke Jawa, saya baru banyak memahami, oh begini ya. Kenapa? Jawa ini sendiri kan ada artinya. Artinya apa Jawa itu? Ya saya kasih tahu ya. Ya mungkin tolong dikoreksi. Tapi bahasa saya ini tidak ada menyangkut masalah ingin menghakimi siapapun, menyakiti siapapun. Siapapun, tidak ada maksud saya untuk berseberangan terkait itu. Tetapi ini adalah pemikiran saya dengan keyakinan saya secara pribadi saya. Kenapa Jawa ini menjadi tanah pusaka? Kenapa Jawa ini menjadi tanah yang betul-betul keramat? Mengapa tanah Jawa ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Karena leluhur dengan bahasa dan budayanya. Kalau kita memahami terkait leluhur dan budayanya, banyak ilmu yang harus kita pahami di situ.